Hai, ketemu lagi dengan saya Rieta. Hari ini kita akan sedikit mengulik tentang IELTS writing. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang listening dan reading. Nah, IELTS writing itu seperti apa? Terutama untuk yang akademik, IELTS writing itu terdiri dari 2 task. Jadi di task pertama kita diminta untuk membuat deskriptif essay. Misalnya mendeskripsikan diagram atau mendeskripsikan map atau juga bisa mendeskripsikan charts ya. Lalu untuk yang task 2 itu kita akan diminta untuk menulis respons essay. Gitu. Jadi nanti ada sebuah topik, kita akan diberikan satu topik dan kita diminta untuk merespons topik tersebut gitu. Nah, lalu seberapa panjang kita harus bikin esainya? Nah, untuk yang task 1 itu kita perlu menulis 150 kata minimal ya. Jadi kalau bisa tulis lebih dari 150 kata. Lalu untuk yang task 2 itu kita harus menulis minimal 250 kata gitu. Nah, lalu berapa lama waktu yang kita punya untuk menulis 2 esai tersebut? Nah, total waktunya untuk 2 task itu kita hanya punya waktu 60 menit saja ya. Memang tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi kita memang harus manage the time very well gitu. Nah, untuk bagian yang pertama atau task 1 itu kita sebisa mungkin usahakan untuk menulis tidak lebih dari 20 menit saja, lalu kita pakai sisanya yaitu 40 menit untuk menulis task 2 gitu. Kenapa? Karena task 2 itu bobotnya 2 kali daripada task 1. Jadi sebaiknya kita bisa menyelesaikan kedua esai tersebut, terutama task 2 dengan baik, dengan lengkap ya. Jadi tidak ada bagian yang belum kita tulis. Teman-teman harus tahu bahwa ada banyak sekali topik yang mungkin muncul di IELTS Writing Task 2. Jadi topik-topiknya apa saja? Nah, misalkan ini, atau ini. Tapi bisa juga ada banyak topik lainnya yang bisa jadi kita tidak familiar dengan topik tersebut. Lalu bagaimana kalau kita tidak tahu harus menulis apa? Nah, memang sangat penting bagi kita untuk selalu update dengan berita-berita dan isu-isu terbaru di seluruh dunia. Jadi biasakan untuk rajin membaca artikel, membaca berita secara online maupun menonton juga bisa. Jadi bisa menonton YouTube atau channel-channel berita yang ada di luar sana, seperti itu. Jadi kita tetap update dengan berita-berita terbaru. Jadi ketika nanti harus menulis tentang suatu topik, kita jadi tidak kaget lagi. Selain topik-topik yang tadi sudah saya sebutkan, ada satu hal lain yang tidak kalah penting, yaitu penggunaan formal language. Ya, tentu saja di dalam menulis esai di IELTS, writing task 1 maupun task 2, itu kita harus menggunakan bahasa yang formal. Jadi tidak seperti kita menulis chat ya, atau menulis surat kepada teman kita gitu. Jadi kita harus pakai formal language yang akan mencakup banyak poin gitu. Jadi contohnya adalah abbreviations ya. Abbreviations seperti teman-teman tahu itu adalah singkatan. Nah, itu kita usahakan untuk tidak memakai singkatan di IELTS writing. Kemudian juga contractions. Contractions itu seperti misalnya do not, lalu kita singkat menjadi don't. Nah, itu usahakan untuk tidak menggunakan style tersebut gitu. Jadi kalau mau menulis do not ya tulis saja do not versi panjangnya gitu. Lalu yang mungkin juga tidak kalah penting adalah vocabulary. Jadi usahakan juga untuk memakai kosakata yang formal. Misalkan nih ya, kalau sekarang itu kita menyebut anak-anak itu biasanya kan kids ya, kids zaman now. Tapi kita jangan pakai istilah itu untuk IELTS writing. Jadi kita pakai kata apa? Nah, kata children yang sebaiknya kita pakai gitu, karena children itu lebih formal gitu daripada kids. Vocabulary itu merupakan salah satu hal yang dinilai atau yang ada di rubrik penilaian IELTS writing. Nah, selain kosakata formal yang tadi sudah saya sebutkan, itu kita juga sebaiknya memakai kata-kata yang uncommon, kosakata yang tidak biasa. Jadi misalnya nih, kalau lucu itu bahasa Inggrisnya funny ya biasanya. Tapi untuk writing kita bisa menuliskannya sebagai humorous. Seperti itu. Lalu yang kedua terkait vocabulary, itu usahakan juga untuk menggunakan
kosakata yang bervariasi, yang variatif. Jadi jangan diulang-ulang terus gitu. Jangan misalkan kita pakai satu kata berkali-kali, nah itu jangan sama. Usahakan untuk memakai synonyms atau paraphrase gitu. Lalu berikutnya, hal yang penting di IELTS Writing adalah menjaga supaya tulisan kita tetap terarah dan tidak bertele-tele. Ya, kadang-kadang ada beberapa calon peserta IELTS itu yang kesulitan untuk menjaga tulisannya tetap terarah sesuai dengan topik dan tidak keluar dari topik. Nah, bagaimana caranya untuk tetap menjaga tulisan kita supaya terarah? Itu kita bisa membuat simple outline atau kerangka tulisan. Jadi kita bisa memanfaatkan buku soal untuk menulis, ya, membuat sedikit catatan sebelum kita mulai membuat esainya. Kita buat sedikit atau outline simple, apa saja yang akan kita tulis di esai kita gitu. Jadi tidak perlu yang terlalu rapi, ya, terlalu panjang seperti itu, tidak perlu, hanya yang simple saja. Yang penting kita setia dengan patokan yang tadi sudah kita buat itu gitu. Jadi jangan tidak setia, ya. Oke, nah yang terakhir yang menjadi salah satu poin penting juga di IELTS Writing yaitu conclusion gitu. Kenapa penting? Karena conclusion itu wajib untuk tas 2, tapi untuk tas 1 dia optional. Jadi untuk tas 1 kalau kita nggak nulis conclusion, itu nilai kita tidak akan dikurangi. Nilai kita tidak akan dikurangi. Tapi kalau tas 2 kita itu nggak ada conclusionnya, nah itu bisa jadi nanti akan ada pengurangan nilai. Gitu. Jadi pastikan untuk menuliskan kesimpulan di IELTS Writing tas 2. Oke, seperti itu kira-kira untuk IELTS Writing. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye!